Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairatul Nisa, mahasiswa PPG Daljab periode 4 tahun 2020 di Universitas Jember dengan nomor PPG 201501780597 dengan NIM PPG 200211105493. Pada tanggal 30 November sampai dengan tanggal 1 Desember melaksanakan praktik pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita akan belajar ya. Tapi sebelumnya Ibu mengucapkan ini, mengingatkan lagi, tetap selalu menjaga kesehatan, jangan lupa selalu cuci tangan dan gunakan masker ketika berada di luar, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu akan minta dari kalian untuk memimpin berdoa. Ibu minta kepada Mas Zaid untuk memimpin berdoa. Silakan Mas Zaid untuk memimpin berdoanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga pelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Baik. Ibu akan nge-share materi kita hari ini. Perhatikan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran 5. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah melalui pembelajaran daring, siswa dapat mencatat isi teks yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa tulis secara tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar lingkungan sekitar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan di tempat umum menunjukkan persatuan dalam keberagaman secara benar. Setelah penugasan melalui WAG, siswa dapat mempraktikkan gerak secara kuat dalam rangka mengembangkan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dan atau tradisional secara benar. Nah, baik. Selanjutnya, Ibu akan meng-share gambar, sebuah gambar. Coba perhatikan. Bisa dilihat gambarnya? Nah, gambar apa itu? Ada yang bisa menyebutkan gambar apakah itu? Apa yang dilakukan? Gotong royong. Iya. Gotong royong. Ya, kerja bakti, gotong royong. Nah, kalau dijelaskan, warga komplek perumahan Bayu sedang kerja bakti. Mereka membersihkan taman di sekitar kompleks. Taman menjadi bersih dan sehat. Semua pengunjung senang menikmati keindahan taman. Nah, kalau Ibu tanya, kira-kira kalian senang bermain di tempat yang bersih atau di tempat yang kotor? Apa? Senang bermain di tempat yang bersih atau yang kotor? Bersih. Bersih. Karena apa? Kalau kita bermain di tempat yang bersih, itu akan kita merasa nyaman, senang ya. Sebaliknya, kalau bermain di tempat yang kotor, itu kita akan merasa terganggu, mulai dari bau tidak sedap dan pemandangan yang tidak indah. Nah, selanjutnya perhatikan percakapan berikut ini. Coba Ibu minta terlihatkah gambarnya dan percakapannya? Bisa dilihat? Terlihat. Nah, Terlihat.
Ibu minta Mas Dino dibaca. Itu ada urutannya 1, 2, 3, dan 4. Nah, coba dibaca. Terlihat. Coba Mas Dino dibaca. Bisa? Mengapa kita perlu bekerja bakti, Bu? Terus? Kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Terus? Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Ya. Mengapa tempat sampah ini ada 2, Bu? Sampah ada 2 macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah. Iya, terima kasih sudah dibacakan. Nah, dari percakapan ini kita bisa mengambil hikmahnya ya. Jadi, mengapa kita perlu diajarkan kerja bakti? Mengapa kita perlu diadakan kerja bakti? Nah, tadi salah satunya adalah kerja bakti adalah contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Kemudian, tadi ada yang bertanya, mengapa ada 2 macam tempat sampah? Nah, tadi siapa yang tahu? Tempat sampah itu kan ada 2, satu sampah organik dan satu sampah anorganik. Kalau sampah organik itu bisa dijadikan kayak seperti pupuk kayak gitu ya. Nah, kemudian ada yang bisa didaur ulang. Contohnya sampah itu ya, bisa didaur ulang. Nah, terus kemudian adakah sampah yang tidak bisa didaur ulang? Siapa yang tahu? Ada tidak sampah yang tidak bisa didaur ulang? Ada ya. Oke, selanjutnya akan lanjut lagi. Nah, dari percakapan ini tadi, apa isi percakapan Dayu dan ibunya? Coba, mereka membicarakan tentang apa? Manfaat kerja bakti. Ya, manfaat kerja bakti. Tadi manfaatnya kerja bakti apa sih? Salah satunya apa? Pekerjaan menjadi ringan. Pekerjaan menjadi ringan. Ya, apa saja keuntungan yang diperoleh dari kerja bakti? Kalau kalian mengikuti kerja bakti, apa yang kita peroleh dari kerja bakti? Menjadi lebih cepat. Pekerjaan jadi cepat selesai, kemudian terciptanya kebersamaan antar warga. Kalian pernah ikut kerja bakti atau tidak? Siapa yang pernah ikut kerja bakti? Oh, saya. Oh ya, bagus. Ikut kerja bakti apa ikut ngerecokin ini? Ya, selanjutnya. Pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Apa? Coba angkat tangan. Yang pernah ikut kerja bakti di tempat tinggalnya? Oh, Mbak Kansa. Mas Ahmad. Nah, kalau kalian ikut, apa yang kamu lakukan? Coba Mbak Kansa ngapain? Kalau pas waktu tentu kayak buat makanan istirahat. Oh, ya, bisa. Itu juga bisa membuatkan makanan atau memberikan minum. Kalau Mas Ahmad, bantu apa? Nyabut rumput, Uspi. Iya, boleh ikut mencabut rumput. Ada lagi? Ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam mengikuti kegiatan kerja bakti di tempat tinggal. Oke, selanjutnya. Apa yang kamu lakukan dalam kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Tadi Mbak Kansa membuatkan makanan, Mas Ahmad ikut nyabut rumput. Selain itu apa yang bisa kita lakukan untuk membantu kegiatan kerja bakti? Apa? Ada yang bisa? Iya, mungkin kita bisa membantu motong-motong rumput, membuang sampah, ataupun mencabut rumput atau ini ya, yang bisa kita lakukan yang bisa kalian tidak memberatkan kalian. Oke, selanjutnya. Apa yang akan terjadi jika taman di sekitarmu tidak pernah dibersihkan? Ayo.
taman akan rusak dan kotor. Kemudian bau. Nah, kalau sudah taman itu jadi kotor, rusak, dan bau, kira-kira ada nggak yang berkunjung ke taman itu? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak. Tidak ada yang datang ke taman itu. Jadi tamannya jadi tidak terawat. Oke, selanjutnya. Nah, coba perhatikan tabel yang Ibu share ini. Nah, di tabel ini kalian dapat menemukan makna yang mempunyai arti. Contohnya, nomor 1, suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Apa? Suatu kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi dilakukan bersama-sama untuk menyelesaikan kegiatan. Namanya apa? Gotong royong. Gotong royong. Kerja bakti. Apa? Apa Mas? Kerja bakti. Iya, kerja bakti. Bakti. Kita bisa lihat kerja bakti. Kemudian, yang kedua, tempat yang ditanami aneka bunga dan pepohonan dan menyenangkan. Coba, kira-kira tempat apa itu? Nah, dilihat. Taman. Apa? Taman. Taman. Ah, betul, taman. Kemudian yang ketiga, bebas dari kotoran. Apa artinya bebas dari kotoran? Coba perhatikan. Ayo. Apa? Bersih. Apa? Bersih. Pintar. Bersih. Nah, jadi dari Bersih. tabel ini kita bisa mencari makna yang sesuai dengan pertanyaan tadi. Yang pertama, suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, yaitu kerja bakti. Kemudian, tempat yang ditanami aneka bunga dan pepohonan serta menyenangkan itu adalah taman. Dan yang ketiga adalah bebas dari kotoran itu adalah bersih. Baik, sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini Ibu punya teks. Coba Ibu minta Mbak Kansa membaca. Silahkan Mbak Kansa. Terlihat Mbak Kansa? Lihat. Silahkan. Perlunya menjaga kebersihan taman kota. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi. Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah. Udara juga menjadi bersih. Kita semua membutuhkan taman kota. Kebersihan taman kota harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang dekat. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti tanaman yang ada di sekitar taman kota juga harus dijaga. Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak dengan sengaja. Tanaman bisa layu dan mati. Sikap peduli lingkungan harus ditamankan. Oke, terima kasih Mbak Kansa. Baik. Nah, perlunya menjaga kebersihan taman kota. Siapa yang pernah pergi ke taman kota? Siapa? Ayo. Ya, rata-rata semuanya sudah ya. Nah, biasanya di taman kota itu kan banyak dikunjungi orang. Berarti taman kota itu adalah juga termasuk salah satu tempat umum. Nah, karena tempat umum biasanya banyak orang itu ya semaunya sendiri. Ada yang mau buang sampah sembarangan. Nah, tidak seperti di rumah sendiri. Kalau misalkan di rumah sendiri kan masih bisa ini ya, jaga kebersihannya. Tapi kalau di tempat umum itu biasanya orangnya banyak. Untuk itu, taman kota itu kebersihannya harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Oke, baik. Selanjutnya, tahukah kamu bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota? Coba perhatikan gambar itu. Ada gambar sedang ngapain itu orangnya? Gambar sedang apa?
Bekerja Ya, bakti. kerja bakti ada yang ngapain? Coba perhatikan. Motong rumput. Yang motong rumput, menyiram. Terus apa lagi? Mencabut rumput. Ya, motong tanaman ya, menggunting tanaman, menyiram, dan membuang sampah. Nah, sekarang, apakah kamu mengerti dengan ini gambar ini? Kamu paham nggak dengan gambar itu? Apa yang mereka lakukan tahu ya? Nah, kalian pasti tentunya sudah melakukan salah satu kegiatan yang ada di gambar tersebut. Nah, informasi apa yang kamu peroleh dari gambar? Nah, selanjutnya kita akan lihat. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian, tadi ya, maaf sebelumnya. Jadi, bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota tadi adalah satu, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak merusak tanaman di sekitar taman. Karena biasanya kalau di taman itu kan orangnya banyak. Nah, makanya orang itu kadang semaunya sendiri, lewat-lewat di tanaman atau menginjak-injak tanaman. Kemudian, yang ketiga, mematuhi aturan yang ada. Kalau biasanya ada tulisan tidak diinjak, rumput tidak boleh diinjak. Nah, itu juga tidak boleh diinjak. Kemudian yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan sekitar taman. Nah, sebelum Ibu lanjut ke berikutnya, coba semuanya. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk tiga. Mana semangatnya? Coba kalau semangatnya bilang semuanya. Mana semangatnya? Mana semangatnya? Wah, kok nggak semangat sih Mas Zaid. Nah, oke. Nah, terima kasih. Oke, lanjut. Nah, kerja bakti tadi adalah mencerminkan sikap bersama dengan warga sekitar. Jadi, kerja bakti itu bisa kita lakukan di daerah tempat, misalkan di desa atau di tempat kompleks perumahanmu. Nah, di sini adalah contoh bentuk kerjasama yang ada di sekitar rumah ya, di masyarakat. Selain tadi ada kerja bakti, ada juga gambar apa yang pertama? Coba kalian amati. Mas Akmal, gambar apa ini yang pertama? Gambar apa? Mas Akmal, dengar enggak? Gambar apa? Coba kalau Mas Ahmad, gambar apa ini yang pertama? Gambar apa yuk, ayo? Sedang musyawarah tentang musyawarah bisa pemilihan ketua RT ataupun pemilihan ketua RW dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bentuk kerjasama dalam beribadah, yaitu sholat berjamaah. Siapa yang suka ini sholat berjamaah kalau di rumahnya? Nah, itu tadi adalah apalagi kalau sholat berjamaah di musola atau di masjid terdekat rumah. Itu adalah merupakan bukti bahwa apa? Contoh mencerminkan sikap bersama dengan warga kita. Oke, selanjutnya. Kegiatan apa saja yang mencerminkan sikap hidup bersama di lingkungan sekitar? Selain tadi ada musyawarah dan sholat berjamaah. Contohnya apa? Oke, baik. Jadi, contoh selainnya adalah yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga. Yang kedua apa? Coba, yang kedua. Ya, Mas Zaid. Merayakan hari keagamaan dengan warga. Ya, merayakan hari keagamaan dengan warga. Biasanya apa? Kalau merayakan hari keagamaan dengan warga, bisa maulid Nabi, atau sholat Idul Fitri bersama. Nah, itu. Yang ketiga, Mas Ahmad, apa? Mas Ahmad, yang ketiga apa?
bermusyawarah memilih ketua RT. Ya, bermusyawarah memilih ketua RT. Ya, itu. Jadi, itu adalah bentuk tadi kegiatan hidup bersama dengan warga lain. Kemudian yang keempat. Coba Mbak Kansa, yang keempat apa? Mengadakan ronda malam. Ya, mengadakan ronda malam. Coba Ibu mau tanya, siapa yang ayahnya pernah ikut ronda malam? Ada nggak? Oh ya. Nah, biasanya kalau anak kecil belum ya, biasanya bapak-bapak yang ikut ronda malam itu. Kemudian yang kelima, apa Mas Ahmad? Apa? Membantu warga yang membutuhkan. Iya, contohnya apa sih Membantu warga yang membutuhkan. Membantu warga yang membutuhkan contohnya apa? Misalkan, ada yang bisa ngasih contoh? Contoh membantu warga yang membutuhkan apa? Nah, contohnya misalkan kalau ada tetangganya yang sakit, kita jenguk. Kemudian kalau ada yang membutuhkan bantuan, kita tolong. Oke, selanjutnya. Siapa yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar? Nah, yang pertama adalah sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar? Yang pertama, sikapnya harus bagaimana? Satu, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, saling menolong dengan tetangga. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Yang keempat, hidup rukun dengan tetangga. Yang kelima, tidak memilih-milih tetangga sekitar. Jadi kalau sama tetangga jangan milih-milih. Contohnya, pas aku tak milih sama tetangga yang kaya. Nah, aku nggak mau sama tetangga yang miskin. Itu tidak boleh. Ya, selalu hidup rukun dengan tetangga. Jadi sikap yang dimiliki itu apa? Tadi yang pertama ada 5 ya. Mendahulukan kepentingan umum, saling menolong, saling menghormati, hidup rukun, dan tidak memilih tetangga sekitar. Baik, selanjutnya coba perhatikan gambar anak sedang apa itu? Pernahkah kamu melakukannya? Ayo, gambar apa ini? Nah, Gambar apa? Gambar sedang apa ini? Sit up. Nah, coba kalian pernah ya melakukannya. Latihan menggendong. Kamu pernah gak menggendong temanmu? Nah, latihan menggendong teman itu adalah merupakan salah satu bagian olahraga tubuh ya. Kekuatan otot punggung, kaki, dan tangan. Selain itu, kita juga dapat melatih kekuatan otot perut. Misalnya dengan melakukan gerakan dasar sit up. Seperti apa gerakan dasar sit up? Nah, seperti ini contohnya. Mula-mula duduknya terlentang, kemudian salah satu temanmu memegang kaki, nah kemudian sambil bangun. Nah, itu bisa dilakukan beberapa kali. Nah, fungsinya gerakan sit up itu adalah melatih kekuatan otot apa? Perut. Coba perhatikan. Oke, selanjutnya. Nah, jadi sebelum kita akhiri, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, 1, kerja bakti. Yang kedua, menjaga kebersihan taman. Yang ketiga, contoh sikap hidup bersama dengan warga sekitar. Dan yang keempat adalah gerakan dasar. Nah, ya, ingat ya, kerja bakti, menjaga kebersihan taman, selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada, terutama di rumah dan di tempat umum. Yang ketiga adalah contoh sikap hidup bersama dengan warga sekitar. Jadi kalau sama warga sekitar itu, kita jangan cuek-cuek aja. Saling menyapa kalau bertemu. Dan yang keempat adalah gerakan dasar sikap. Oke. Selanjutnya, sebelum Ibu akhiri, pesannya, tetap semangat dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Tadi selalu mencuci tangan. Pakai apa?
pakai sabun. Kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Oke, sebelum akhiri, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa kepada Mas Zaid lagi. Silahkan mimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah berakhir. Untuk soalnya nanti Ibu akan menge-share melalui Google Form. Silahkan dikerjakan dan linknya akan saya sampaikan melalui grup WhatsApp. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.